Nah, ini dia tentang masa dewasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketika Nabi Muhammad menginjak usia dewasa? Kita baca dulu ya. Nah, ini dia. Kesabaran dan kepedulian Nabi Muhammad. Sejak masih anak-anak, Nabi Muhammad itu sudah harus hidup dalam kondisi yang berat. Ya, ingat ya, di usianya yang 6 tahun, Nabi Muhammad ditinggal ibunya, Siti Aminah meninggal dunia. Nah, di usia tersebut, beliau sudah dalam keadaan yatim piatu. Umur 6 tahun ibunya meninggal. Ya, ayahnya kemana? Ayahnya sudah meninggal sejak Nabi Muhammad itu masih dalam kandungan ibunya. Jadi Nabi Muhammad itu nggak pernah ketemu sama ayahnya karena ayahnya sudah meninggal duluan. Kemudian umur 6 tahun ibunya meninggal. Nah, menginjak usia remaja, Nabi Muhammad juga harus kehilangan dua orang yang sangat disayangi, yaitu siapa? Kakeknya yang bernama Abdul Muthalib dan pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, dua orang ini, pamannya dan kakeknya ini yang menggantikan peran kedua orang tuanya. Jadi yang mengasuh Nabi Muhammad sejak kecil itu ya kakeknya dan pamannya ini sampai beliau dewasa. Nah, tapi kondisi itu justru menjadikan Nabi Muhammad menjadi orang yang penuh dengan kesabaran dan kepedulian. Nabi Muhammad pernah diajak berdagang sampai ke Syam, ya. Negeri Syam itu sekarang Palestina, Syria dan sekitarnya, Lebanon, ya, itu negeri Syam zaman dulu ya. Dari Mekah ke menuju ke Palestina, ke Syam. Padahal jaraknya sangat jauh dan risikonya cukup berbahaya. Karena apa? Selain cuacanya ekstrim, ya kan? Cuaca di tanah Arab itu kan panas sekali ya. Kalau siang panas, kalau malam dingin sekali. Karena tanahnya gersang, nggak ada pohon-pohonan di sana, hanya ada padang pasir. Jadi cuaca di sana itu sangat ekstrim. Selain itu juga ada gangguan gerombolan perampok di tengah jalan. Nah, ini bisa mengancam keselamatan nyawa, ya, bisa mengambil harta benda, bahkan nyawa pun terancam gitu. Tapi Nabi Muhammad tetap ikut berdagang dengan sabar. Padahal umurnya masih belasan tahun waktu itu. Masih usia usia belasan tahun. Nah, kesabaran dan kepedulian dengan kondisi pamannya inilah yang membuat beliau Rasulullah menjadi orang yang dewasa dan mampu bertahan karena beliau yakin Allah bersama dengan orang-orang yang sabar dan peduli kepada kerabat dan sesama manusia. Nabi Muhammad bekerja. Bagaimana Nabi Muhammad bekerja? Yang pertama, beliau itu tekun, rajin, ya. Nabi Muhammad pernah menggembala kambing. Beliau juga pernah berdagang. Nah, di dalam setiap pekerjaannya itu, beliau selalu melakukannya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Abu Thalib, pamannya, ya, pamannya Nabi Muhammad itu melihat ponakannya itu bekerja dengan penuh ketekunan. Nabi Muhammad memperlihatkan semangat dan kemauan yang keras. Nabi Muhammad juga bertanggung jawab dalam setiap pekerjaannya. Ya, jadi Nabi Muhammad itu orangnya rajin bekerja, ya, semangat, selalu bersemangat bekerja, ya. Nah, sepulang dari berdagang, Nabi Muhammad semakin tampak dewasa, ya. Beliau juga membantu pamannya menyiapkan air untuk para pendatang yang beribadah ke Ka'bah di Mekah. Ya, jadi keluarganya Nabi Muhammad itu mendapatkan tugas untuk menyediakan air Zam-Zam bagi para pendatang, ya, bagi para orang-orang yang mau beribadah ke Ka'bah.
Nah, jadi tugasnya keluarganya Nabi Muhammad, keluarga besar Nabi Muhammad itu adalah menyediakan air minum bagi para tamu-tamu Allah tadi itu. Ya. Nah, kegiatan ini beliau lakukan sampai menjelang usia dewasa. Kemudian tadi, yang pertama Nabi Muhammad itu ketika bekerja beliau rajin. Kemudian yang kedua, jujur. Ya, beliau itu sangat jujur dalam berdagang. Pada saat usianya Nabi Muhammad itu 25 tahun, beliau mendapatkan kepercayaan untuk membawakan barang dagangan milik Khadijah. Siapakah Khadijah? Khadijah itu adalah seorang wanita kaya raya, ya, punya harta banyak dan seorang pedagang. Nah, jadi Khadijah ini adalah seorang pengusaha yang kaya raya. Nah, Khadijah menitipkan barang dagangannya untuk dibawa ke Syam. Nah, dipilihlah Muhammad ya sebelum menjadi nabi ya, ketika itu usianya 25 tahun. Barang dagangannya dititipkan kepada Muhammad untuk dijual ke Syam. Nah, selama berdagang ini ya Nabi Muhammad mendapatkan keuntungan yang banyak. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena selama berdagang beliau sangat jujur, ramah dan tekun ya. Beliau juga murah senyum kepada pembeli. Jadi para pembeli itu senang ya membeli barang dagangannya Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah berbohong dalam berdagang. Kalau melihat ada barang yang rusak, maka ditunjukkan kerusakannya di mana. Ya, kalau barang tersebut dalam keadaan cacat, ada rusaknya sedikit, maka tidak akan dijual dengan harga yang mahal, tapi harganya diturunkan ya, sesuai dengan kondisi barang tersebut. Nah, ini yang membuat para pembeli merasa senang membeli barang dagangannya Nabi Muhammad. Nah, yang dilakukan Nabi Muhammad ini tidak membuatnya rugi, bahkan justru dia mendapatkan keuntungan yang besar. Sebab cara berdagang yang dilakukannya ini membuat banyak orang senang dan banyak membeli barang yang dijual tadi itu, sehingga barang yang dijual Nabi Muhammad tidak tersisa. Mereka merasa senang karena menjumpai pedagang yang benar-benar jujur. Mereka senang mendapatkan barang yang baik dan tidak merasa tertipu. Nah, itu ya. Jadi kalau berdagang, kalau berjualan itu yang jujur ya. Jangan berbohong. Kalau ada barang yang rusak, dikasih tahu ini rusaknya di sini. Ya. Kalau ada barang yang cacat, dikasih tahu, oh ini kekurangannya ini. Dikasih tahu. Ya. Kalau barangnya cacat berarti ya jangan dijual dengan harga yang mahal, disesuaikan dengan kondisi barangnya. Ya. Kemudian Nabi Muhammad ketika berdagang juga ramah, ya. Nggak boleh jadi pedagang itu galak-galak, nggak boleh. Nanti pembelinya lari semua. Nah, Nabi Muhammad ramah, murah senyum, jujur. Makanya orang-orang seneng berjualan, membeli barang dagangannya Nabi Muhammad. Sampai habis semua barangnya. Tidak ada yang tersisa. Nah, Khadijah tadi kan menjualkan barang milik Khadijah. Khadijah kemudian sangat tertarik setelah mendengar kejujuran dan akhlak Nabi Muhammad. Terlebih setelah Maisarah, salah seorang kepercayaan Khadijah, menceritakan pengalamannya bersama Nabi Muhammad selama berdagang tadi. Jadi Nabi Muhammad itu ditemani dengan Maisarah. Maisarah itu orang kepercayaannya Khadijah. Ya, Maisarah ini seorang laki-laki, ya. Salah seorang kepercayaan Khadijah yang menemani Nabi Muhammad ketika berdagang. Nah, kemudian Maisarah menceritakan, oh Muhammad itu orangnya jujur, ya, orangnya ramah, pintar sekali dalam berdagang. Akhirnya Khadijah merasa tertarik kepada Nabi Muhammad. Gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, karena Khadijah tadi merasa tertarik ya dengan Nabi Muhammad, akhirnya apa? Mau menikah dengan Nabi Muhammad. Kita baca dulu ceritanya. Kota Mekah adalah daerah kelahiran Nabi Muhammad. Kota yang posisinya berada di tengah Jazirah Arab.
yang merupakan salah satu tempat paling terbelakang pada saat itu. Kondisi masyarakatnya saat itu berperilaku jahiliyah atau apa? Bodoh ya. Jahiliyah itu maksud artinya bodoh. Pada saat itu, Muhammad dikenal memiliki sifat yang berbeda dengan orang-orang yang di sekitarnya. Nabi Muhammad dijuluki sebagai Al-Amin atau orang yang bisa dipercaya. Karena memang Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang sangat jujur di kalangan masyarakat Mekah pada saat itu. Nah, kejujurannya itu membuat banyak orang kemudian mempercayai Nabi Muhammad. Saat remaja, Nabi Muhammad berdagang bersama pamannya. Nabi Muhammad mendapatkan banyak ilmu dalam berdagang. Sifatnya yang jujur menjadikan orang lain percaya dan mengajak untuk bekerja sama dalam berdagang. Nah, salah seorang yang merasa tertarik adalah Khadijah tadi, seorang pengusaha kaya di kota Mekah. Saat itu Khadijah menginginkan Nabi Muhammad di usia 25 tahun bekerja padanya dan menjualkan barang-barang dagangannya ke Syam. Nabi Muhammad dipercaya untuk berdagang ditemani dengan Maisarah. Aktivitas cara berdagangnya Nabi Muhammad itu diceritakan Maisarah kepada Khadijah. Kemudian Khadijah merasa tertarik dengan akhlak Nabi Muhammad sehingga mengutus Nufaisah binti Munya untuk menemui Nabi agar mau menikah dengan Khadijah. Nah, setelah itu Nabi Muhammad bermusyawarah dengan pamannya dan disetujui. Akhirnya Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad dengan mahar 20 ekor unta. Umur Khadijah pada waktu itu 40 tahun dan Nabi Muhammad 25 tahun. Nah, selama berkeluarga dengan Khadijah ini, Nabi Muhammad dianugerahi 6 orang putra dan putri, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, dan Fatimah. Semuanya anak laki-laki Nabi meninggal di usia yang masih kecil. Nah, dan anak perempuannya yang masih hidup sampai Nabi wafat itu hanyalah Fatimah. Jadi semua anak-anaknya Nabi itu meninggal duluan. Hanya Fatimah saja yang meninggal setelah Nabi Muhammad meninggal. Kemudian, peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad. Nah, di usia Nabi yang ke-35 tahun, ada suatu peristiwa, yaitu kota Mekah dilanda banjir besar sampai meluap ke Baitul Haram. Akibat peristiwa itu, orang-orang Quraisy sepakat untuk memperbaiki Ka'bah. Nah, arsitek dalam kegiatan perbaikan itu adalah seorang Romawi yang bernama Bakum. Ketika pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, orang-orang Mekah tadi itu mereka saling berebutan, mereka saling berselisih tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Ya, mereka bertengkar sampai 5 hari. Bahkan hampir terjadi pertumpahan darah, hampir bunuh-bunuhan mereka itu. Akhirnya Abu Umayyah menawarkan jalan keluar. Siapa yang pertama kali masuk lewat pintu masjid, nah itulah orang yang memimpin peletakan Hajar Aswad. Nah, semuanya sepakat dengan usul Abu Umayyah ini. Ya. Kemudian Allah ternyata menghendaki orang yang pertama kali masuk pintu masjid adalah Rasulullah Nabi Muhammad, dan yang berhak memimpin peletakan batu Hajar Aswad tadi adalah Nabi Muhammad. Kemudian orang-orang Quraisy berkumpul untuk meletakkan Hajar Aswad. Ketika diminta untuk mengambil keputusan, ya, Nabi Muhammad berpikir sejenak, bagaimana caranya agar keputusannya itu adil dan bijaksana. Kemudian beliau membentangkan surbannya, ya, membentangkan kain dan meletakkan Hajar Aswad tadi itu di tengah kain tersebut, ya. Kemudian memanggil masing-masing utusan dari kabilah. Kemudian beliau menyuruh para utusan untuk
memegang dan mengangkat surban tersebut bersama-sama. Jadi semua orang perwakilan dari kabilah-kabilah itu mengangkat kain tadi bersama-sama sampai ke tempat batu tadi mau diletakkan. Nah, setelah mendekati tempatnya, kemudian Nabi Muhammad mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya ke tempatnya semula, ya. Nah, setiap kabilah merasa senang dan kagum atas keputusan yang diambil tadi itu. Ya, semua orang merasa adil, akhirnya mereka tidak jadi bertengkar. Masyarakat Mekah kembali tenang dan damai berkat keputusan yang bijaksana dari Nabi Muhammad tadi. Nah, dari peristiwa ini, kemudian Nabi Muhammad mendapatkan julukan Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Jadi sebelum diangkat menjadi nabi, ya, Muhammad itu sudah dipercayai oleh orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah itu percaya kepada Nabi Muhammad, oh ini orang baik, tidak pernah bohong, ya, selalu bisa dipercaya. Orangnya adil, orangnya bijaksana. Pokoknya orang baik. Nabi Muhammad itu sudah terkenal orang baik di Mekah. Nah, tapi kenapa kok ketika beliau ini menjadi nabi, menjadi rasul, kemudian banyak orang yang nggak percaya? Kenapa? Karena mereka sombong, tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya, contohnya pamannya sendiri, Abu Lahab, Abu Jahal, ya, sombong, nggak mau mengakui bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, ya. Sombongnya kenapa? Karena merasa dirinya lebih pantas. Harusnya aku, katanya pamannya tadi itu. Aku yang lebih tua, aku yang lebih senior, aku yang lebih kaya dari Muhammad. Harusnya aku yang diutus jadi nabi. Nah, tapi apa? Tapi tidak seperti itu, ya. Karena Allah sudah memilih Nabi Muhammad untuk menjadi nabi dan rasul. Jadi bukannya Nabi Muhammad itu bohong, ya. Bukannya orang-orang Mekah itu tidak suka. Mereka sudah suka sebenarnya, tapi karena sombong, mereka tidak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad. Itu ya. Nah, kita baca rangkuman. Sejak masih anak-anak, Nabi Muhammad sudah harus hidup dalam kondisi yang berat. Ya, ingat ya, ayahnya meninggal ketika beliau masih dalam kandungan ibunya. Kemudian di usia 6 tahun ibunya meninggal ketika perjalanan ke tempat makam ayahnya, ya. Jadi ibunya meninggal dalam perjalanan. Nah, di usia 6 tahun Nabi Muhammad sudah yatim piatu, sudah tidak punya bapak dan ibu, usia 6 tahun. Ya. Nabi Muhammad mampu memperlihatkan semangat, kemauan yang keras, dan Nabi Muhammad juga bertanggung jawab dalam setiap pekerjaannya. Nabi Muhammad tidak pernah berbohong dalam berdagang. Jika melihat ada barang yang rusak, maka ditunjukkan kerusakannya di mana. Nah, Khadijah adalah seorang wanita yang sangat terkenal sebagai pedagang yang kaya raya, seorang pengusaha wanita yang sukses. Khadijah kemudian tertarik kepada Nabi Muhammad setelah mendengar kejujuran dan akhlak Nabi Muhammad. Nah, itu tadi kisah ketika masa dewasa Nabi Muhammad berdagang ke negeri Syam, kemudian menikah dengan Khadijah dan punya berapa anak? 6 anak laki-laki dan perempuan, ya. Semua anaknya yang laki-laki meninggal, sedangkan yang perempuan meninggal sebelum Nabi Muhammad. Yang tersisa hanya Fatimah saja yang meninggalnya terakhir. Setelah Nabi Muhammad meninggal, kemudian selang 6 bulan Fatimah meninggal. Ya, itu tadi kehidupan masa dewasa Nabi Muhammad. Baik, cukup sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi ya. Besok harus lebih semangat lagi, oke? Oke enggak?